Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Nur Hayati SHMH, dan yang paling saya sayangi adalah teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Hukum Niaga dengan saya sendiri, Lisni Alija, selaku moderator dan presentator. Dan keempat teman saya lainnya yang berlaku sebagai presentator yaitu ada Nur Efitriana Ramadanti, Sri Anissa Wurandari, Lydia Rosalinda, dan yang terakhir yaitu Nova Risma Dewi. Baiklah, masuklah kita ke topik yang pertama yang akan disampaikan oleh presentator yang pertama. Kepada saudari tersebut dipersilahkan. Baik, saya Lydia Rosalinda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pengadilan dan juga niaga. Kata pengadilan ini secara etimologi berasal dari kata adil, yang menunjukkan kata sifat. Namun, apabila mendapat imbuhan menjadi kata pengadilan, yang menunjukkan kata benda, dan menurut salah satu kamus berarti dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, dan bisa juga sebagai bangunan tempat mengadili perkara. Sedangkan niaga ini adalah segala bentuk kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung dan dagang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengadilan, apa itu niaga, di sini kita akan mengetahui apa itu pengadilan niaga. Nah, menurut peraturan undang-undangan tentang kepailitan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan tersebut adalah dalam bentuk permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur ataupun debitur. Terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, maupun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat dengan PKPU yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur, terdapat pada pasal 212 Undang-Undang Kepailitan. Nah, dengan demikian permohonan pailit ataupun PKPU ini diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan kompetensi absolut yang diatur dalam pasal 300 Undang-Undang Kepailitan. Lalu yang dimaksud dengan pengadilan niaga ini adalah pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang terbentuk dari lingkungan peradilan umum. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada presentator selanjutnya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pembentukan pengadilan niaga. Pengadilan niaga dibentuk berdasarkan pasal 300 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Pengadilan niaga merupakan suatu pengadilan khusus di bidang perniagaan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 1998. Pengadilan niaga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa perniagaan selain arbitrase. Arbitrase itu sendiri adalah penyelesaian perkara atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Netral di sini artinya tidak memihak kedua belah pihak yang berselisih. Di Indonesia, penyelesaian arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang di Indonesia, penyelesaian arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang tersebut, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, kembali lagi ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga juga memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan. Secara singkat, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang, yaitu kreditur. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut
undang-undang tersebut, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selain pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga juga memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Misalnya, sengketa di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Baik, pada slide selanjutnya kita masih melanjutkan penjelasan tentang pembentukan pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga ini adalah pengadilan yang berada dalam lingkungan Badan Peradilan Umum dan bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan niaga bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perniagaan dan dapat diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penetapan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan atau perkara kepailitan bertujuan untuk mengefisiensikan proses pemeriksaan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU serta perkara perniagaan tertentu lainnya. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Nah, pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nah, berdasarkan Kepres nomor 97 tahun 1999, pemerintah ini membentuk pengadilan niaga pada 5 pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Niaga Ujung Pandang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Nah, yang kedua ini ada Pengadilan Niaga Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan juga Aceh. Nah, yang ketiga ada Pengadilan Niaga Surabaya, yaitu meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, NTB, dan NTT. Nah, yang keempat Pengadilan Niaga Semarang. Nah, itu meliputi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Dan yang terakhir Pengadilan Niaga DKI Jakarta meliputi DKI Jakarta itu sendiri, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan juga Kalimantan Barat. Nah, hakim pada pengadilan niaga adalah hakim yang secara khusus ditugasi untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan atau perkara komersil tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan pengadilan niaga, yaitu yang pertama ada kewenangan absolut nih. Nah, kewenangan absolut pengadilan niaga ini berwenang memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Setidaknya itu ada 5 bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut pengadilan niaga, yaitu ada perbankan. Nah, bank ini sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir atau singkat. Nah, yang kedua ini ada asuransi, lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi ini sangat dibutuhkan. Nah, mengingat para pencari keadilan menganggap pengadilan niaga ini sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah. Selanjutnya ada pasar modal. Nah, saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal di Indonesia atau BAPMI yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri, dan adil. Selanjutnya ada perseroan dan haki. Nah, kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambah kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang-bidang yang dapat ditangani oleh pengadilan niaga antara lain yaitu desain industri dan tata letak sirkuit terpadu. Nah, sengketa niaga yang termasuk kompetensi absolut pengadilan niaga dapat diartikan sebagai sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut. Nah, pengadilan negeri, pengadilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan anak-anak, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN. Nah, yang kedua sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, dan wakaf. Yang ketiga sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUHP Perdata.
Yang keempat, sengketa yang berhubungan dengan perjanjian di mana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis, yaitu pada pihak telah membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Selanjutnya ini ada kewenangan relatif. Nah, mengenai kewenangan relatif pengadilan ini diatur dalam pasal 118 HIR yang mengatur pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat atau dikenal dengan asas aktor sequitur forum rei. Nah, berkaitan dengan kewenangan relatif ini sesuai dengan asas aktor sequitur forum rei, maka ketentuan pasal 3 menentukan, yaitu yang pertama, putuskan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya itu meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Nah, yang kedua, dalam hal debitor ini meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya itu meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Yang ketiga, dalam hal debitor adalah persero suatu firma. Nah, pengadilan niaga yang daerah hukumnya ini meliputi tempat kedudukan firma berwenang yang memutuskan. Nah, yang keempat, dalam hal debitor tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukum itu meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, yang kelima ini dalam hal debitor merupakan badan hukum. Tempat kedudukan hukum itu sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar. Selanjutnya yang terakhir ini ada kewenangan terhadap arbitrase. Nah, dalam pasal 303 UUK baru ini menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memberikan dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Nah, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Di konsep dasar ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu konsep dasar mengenai adanya pengadilan niaga. Ini telah ada sejak tahun 1970. Ketika diundangkannya UU nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pasal 10 menentukan pembagian kekuasaan badan peradilan kepada 4 lingkungan kekuasaan peradilan yang masing-masingnya memiliki lingkungan wewenang untuk mengadili badan-badan peradilan tingkat pertama dan badan-badan peradilan tingkat banding. Selanjutnya itu ada kekuasaan badan peradilan yang terdapat beberapa poin juga. Yang pertama itu ada lingkungan peradilan umum, yang kedua itu ada lingkungan peradilan agama, yang ketiga lingkungan peradilan tata usaha, dan yang terakhir itu ada lingkungan peradilan militer. Kita kembali pada poin pertama, yaitu tentang lingkungan peradilan umum, di mana peradilan umum ini merupakan peradilan yang lingkungan peradilannya di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Nah, peradilan umum ini meliputi pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukum meliputi wilayah dan provinsi. Dan selanjutnya itu pada poin kedua, yaitu tentang lingkungan peradilan agama, di mana lingkungan peradilan agama ini yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah. Selanjutnya yaitu ada lingkungan tata usaha, di mana lingkungan peradilan tata usaha ini merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, selanjutnya tujuan dari lingkungan peradilan tata niaga, di mana tujuannya itu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antar aparatur di bidang tata usaha negara
baik itu masyarakat maupun aparaturnya. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan peradilan militer, di mana lingkungan peradilan militer ini di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer tersebut. Nah, selanjutnya itu yang poin ketiga, di mana peradilan niaga adalah pengadilan dalam lingkungan badan pengadilan umum dan lingkungan, bukan lingkungan badan peradilan yang berdiri sendiri. Selanjutnya, poin keempat, yaitu lingkungan niaga memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perniagaan dan akan diberikan wewenang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perniagaan lainnya yang akan ditetapkan dan di peraturan pemerintah, di mana penetapan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan atau perkara kepailitan semata-mata untuk mengefisiensikan proses pemeriksaan, permohonan kepailitan, dan penundaan kewajiban, di mana pembayaran utang atau PKPU dan yang biasa disebut dengan perkara perniagaan tertentu lainnya. Salah satu contoh kasus dalam hukum niaga yaitu kasus pilot. Apakah itu kasus pilot? Kasus pilot itu adalah kasus di mana si debitur memiliki 2 atau lebih kreditur, namun dia tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya tersebut. Salah satu contoh kasus pilot yang terjadi di Indonesia yaitu kasus gugatan yang diajukan kepada Sentul City oleh krediturnya. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Kasus ini bisa terjadi karena Sentul City ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur terkait masalah tanah kapling. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya si kreditur pun memutuskan untuk mengajukan kasus ini kepada pengadilan untuk ditindaklanjuti oleh hukum. Dan pada akhirnya kasus ini dicabut dan diselesaikan dengan jalan damai karena si kreditur mencabut surat permohonannya dari pengadilan. Teman-teman pasti bertanya bukan, bagaimana kasus ini ditindaklanjuti di pengadilan negara? Kasus pilot ini ditindaklanjuti oleh para pejabat pengadilan dengan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah si pemohon mengajukan kasusnya untuk didaftarkan di pengadilan niaga. Kemudian kasus ini akan diajukan kepada panitera untuk dibuat tanggal sidangnya mau kapan nih. Nah, panitera itu kan adalah salah satu pejabat pengadilan yang tugasnya itu untuk membuat berita hukum, termasuk salah satunya menentukan jadwal sidang. Kemudian 2 hari setelah pendaftaran, permohonan akan disampaikan kepada ketua pengadilan niaga. Dan 3 hari setelah pendaftaran diajukan, pihak panitera akan menentukan nih kapan hari sidangnya. 2 hari setelah pendaftaran, sidang yang pertama itu harus digelar untuk membahas kasus pilot ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mewakili teman-teman saya sekalian mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.